Leversan di rumah, gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti dalam keadaan sukacita, amin, haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Lebih semangat lagi Livers ya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia yang sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Bareng-bareng Livers ya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Bukan dengan semua barang yang kami miliki Tuhan, bukan dengan segala harta yang kami miliki Tuhan, tapi Kau menebus kami Tuhan, dengan darah-Mu, dengan kuasa, dengan kasih-Mu Tuhan.
Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih-Mu Tuhan, dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa kami Tuhan. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Jadilah yang kau inginkan, semua yang kau inginkan terjadilah Tuhan. Kau tebus dosa kami, Kau tebus dosa kami. Kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. Kami sungguh berharga Tuhan di mata-Mu. Sungguh kami sungguh berharga. Terima kasih. Bapa yang baik, Kau Bapa yang hebat. Mari sama-sama levers kita sembah Dia, kita sembah Dia. Roh dan kebenaran kami untuk sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiara batas cekera bayara 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 baba baba. Marilah bersama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Tuhan, kami tinggikan namanya yang nama Yesus Tuhan yang hebat. Nama Yesus Tuhan, nama Yesus Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ. You're enough for us, Jesus. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no
before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Shalom Livers, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kembali kami berkata, kami dituntun, kami dibawa sampai dengan hari ini di tahun yang baru, tahun paradigma yang baru, di tahun 2022, dan kami bersyukur itu semua karena kebaikan, kemurahan Tuhan. Memberi kami anak-anak muda kesempatan untuk kami ada melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa pada zaman ini. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu dan jadikan kami pelaku firman. Anak-anak muda yang radikal, anak-anak muda yang bergerak bagaikan anak panah di tangan pahlawan. Kami bersyukur, berdoa, Roh Kudus-Mu mengurapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Livers, sekali lagi shalom bagi kita semua, anak-anak muda di Malang ya, dan bahkan bagi siapapun Anda yang ikut dalam ibadah youth ini. Hari ini kita ada sekali lagi karena anugerah Tuhan. Kalau di wadah ini kita dituntun bahwa 2022 adalah tahun paradigma baru. Saya mau berbicara kepada kita semua anak-anak muda, berbicara kepada kita semua yang memiliki kekuatan, memiliki kecepatan, dan juga anak-anak muda yang memiliki gairah yang berapi-api kepada Tuhan. Bagi engkau semua, bahwa berbicara paradigma yang baru bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang baru saja, kalau saya boleh katakan begitu ya. Bahkan berbicara paradigma baru ini berbicara dalam segala aspek, segala hal, dan ini berbicara tentang sesuatu yang kembali kepada firman Tuhan. Ya, hari-hari ini kita berbicara dan kita melihat bahwa bahkan firman Tuhan berkata di akhir zaman, di hari-hari terakhir, contohnya kasih persaudaraan semakin dingin, ya hubungan antar manusia mulai lebih tidak baik. Itu semua tertulis dan dinubuatkan dalam firman Tuhan. Tapi biarlah di tahun paradigma baru ini saya mengajak kita anak-anak muda kembali kepada firman Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang hidup dalam kasih, ya. Bagaimana kita kembali kepada firman Tuhan, bagaimana kita kembali dengan mengerjakan firman Tuhan. Kita anak-anak muda tidak usah terlalu muluk ya. Mungkin zaman telah berubah, sekali lagi saya pernah juga share firman Tuhan di Livers beberapa waktu lalu berbicara bahwa zaman berubah, perkembangan teknologi berubah, tapi kita tidak bisa mengubah bahwa kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin, dan tetap kita anak-anak muda jalankan itu ya. Zaman boleh berubah, hubungan antar manusia mulai boleh berubah caranya, tapi kita harus tetap melihat bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan manusia. Manusia tetap berharga, jiwa tetap berharga. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang dasar sekali, sesuatu yang sangat-sangat dasar sekali dalam kekristenan, dalam kehidupan orang percaya. Kita akan buka dan kita akan bahas firman Tuhan dalam Roma 12 hari ini. Ya, saya akan bacakan perikopnya terlebih dahulu buat kita semua anak muda. Roma 12 ayat 9, ya, ayat 9 sampai dengan 21. Perikopnya judulnya begini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nah, perhatikan ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa di akhir zaman kasih persaudaraan, kasih antar sesama semakin dingin. Orang semakin tidak peduli dengan orang lain. Manusia satu semakin renggang kepada manusia yang lain. Orang yang satu, jiwa yang satu sudah semakin tidak mau peduli lagi kepada jiwa yang lain. Banyak orang mengalami kesusahan, kesulitan, tapi orang lain yang melihat seolah-olah menutup mata, menutup telinga dan tidak mengulurkan tangan untuk menolong. Inilah yang terjadi hari-hari ini di akhir zaman.
Terus apakah tidak ada orang yang masih penuh dengan kasih? Ada, masih ada. Tapi sudah mulai berkurang dan sudah banyak penuh dengan kasih yang bersyarat. Nah, anak-anak muda, Lifers, kita semua, ayo kita menjadi generasi yang berbeda. Paradigma yang baru berbicara tentang gaya hidup kita yang kembali kepada firman Tuhan. Paradigma yang baru tentang kita muncul sebagai generasi yang berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh zaman ini. Ya, kalau masa ini, zaman ini perkembangan teknologi membuat kita semakin acuh kepada orang, kepada pribadi. Ayo kita kembali dengan menyentuh pribadi lain. Anak-anak muda kembali menjangkau jiwa, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Allah, kembali kepada seharusnya. Ya, apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita? Apa yang firman Tuhan mau ceritakan dan buat kita untuk kerjakan anak-anak muda dalam kehidupan kita hari-hari ini. Berbicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih, Paulus menulis begini ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, ayat 9 berbicara begitu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, hari-hari ini, generasi ini diperhadapkan kepada sesuatu yang sangat terbuka lebar, teknologi yang terbuka lebar dan terbuka ke alam, ke dunia, belahan dunia manapun kita sangat mudah mengaksesnya sekarang hanya melalui internet atau melalui media sosial dan berbagai sarana lainnya. Nah, banyak potensi yang kita bisa kerjakan untuk kebaikan, tapi banyak juga potensi yang dapat dikerjakan untuk kejahatan. Perhatikan ini, firman Tuhan katakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ayo, sebagai anak muda, hari-hari ini kembangkan kasih kita, kembangkan sikap kita untuk lebih mengasihi sesama kita, peduli kepada sesama kita. Dan dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, kerjakan segala sesuatu yang baik, anak-anak muda. Karakter kita dituntut untuk hal ini. Ya, kita dituntut dan kita dilihat bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berperilaku ketika kita seorang diri atau tidak ada orang lain yang melihat ya. Ketika tidak ada orang lain melihat perbuatan kita, apakah kita tetap masih mengerjakan yang baik atau yang jahat? Ayo Lifers, anak-anak muda, kembali kepada kehidupan kita yang berlandaskan kasih, hidup dalam kasih. Kembali kepada kehidupan kita yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Kenapa Paulus menasihatkan untuk hidup dalam kasih? Karena kita tidak dapat pungkiri, karena kasih itu adalah Allah sendiri dan Allah adalah kasih. Jadi ketika kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Allah. Anak-anak muda perhatikan, ya. Kalau dunia mulai mengajar dan mulai mungkin menggeser arti kata kasih, kasih yang dikerjakan hari-hari ini mulai bersyarat, ya. Muda-mudi berpasangan. Oh, kamu mengasihi saya, kalau kamu mengasihi saya, kamu mau dong ikut apa yang saya mau gitu. Nah, mulai ke pergaulan bebas, ya. Mungkin drugs, mungkin free sex, mungkin. Banyak sekali, kasihnya bersyarat. Ini yang sedang dunia ajarkan. Dan hal ini masuk tidak ke lingkungan gereja? Masuk. Hal ini masukkah ke lingkungan orang percaya? Masuk. Tapi hari ini justru firman Tuhan berbicara kepada kita. Ya, nasihat untuk hidup dalam kasih. Kembalilah kepada kasih yang benar-benar diajarkan firman Tuhan. Yang adalah Allah itu sendiri adalah kasih. Anak-anak buah perhatikan. Hendaklah kita kasih kita jangan berpura-pura. Kasihlah sesamamu. Hari-hari ini engkau mendengarkan firman ini, mulai kembali, lihat kiri kananmu, saudaramu yang ada di youth, di luar sana jiwa-jiwa anak-anak muda, ataupun mereka yang mungkin sudah berusia yang berbeda dengan kita, tetap penuhi hidup kita dengan kasih dan tularkan kasih kepada mereka. Tolong mereka, tolong orang dengan kasih yang murni, tanpa mengharapkan pamrih. Walaupun dunia hari-hari ini mengajarkan, buat apa kau tolong dia? Tidak ada imbalannya, tidak ada timbal baliknya, tidak ada keuntungannya buat engkau. Bukan itu yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya yang hidup dalam kasih. Tidak pura-pura kasih kita. Kerjakan yang baik, tidak melakukan yang jahat. Hendaklah ayat 10 berkata begini, kamu saling mengasihi sebagai saudara. Sekali lagi, saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Perhatikan ini anak-anak muda, ya. Waktu generasi saya, angkatan saya, dan mungkin Anda yang menyaksikan atau ikut dalam ibadah ini mungkin juga usia Anda ada yang belasan tahun, atau ada yang 20 tahun, atau bahkan ada yang 30 tahun. Ya, ini dengan generasi yang berbeda-beda, ya. Jenjang yang walaupun hanya
makin ke sini perubahan semakin cepat, teknologi semakin cepat. Angkatan saya, saudaraku, benar-benar mungkin saya dapat katakan di generasi saya mengajarkan hormat, mengajarkan rasa hormat kepada yang lebih tua itu masih sangat kuat ditekankan. Dan mungkin di generasi saya itu generasi terakhir ya. Karena apa? Bukan berarti tidak diajarkan sopan santun lagi, makin ke sini, makin ke tahun 90-an, 2000-an, bukan tidak. Tapi mungkin ada dengan cara yang berbeda, namun mulai mengalami pergeseran nilai, mulai mengalami perubahan-perubahan. Hari-hari ini, kalau masa saya berbicara kepada orang yang lebih tua, akan panggil dulu ya. Saya juga rasanya saya pernah bahas ini dalam beberapa khotbah saya beberapa waktu lalu di Youth Alive ini. Nah, panggil dan rasa sungkan sekali untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, hormat sekali ya. Tapi hari-hari ini saya kalau ketemu anak muda, mungkin let's say yang masih sekian tahun ya, bahkan di bawah 10 tahun anak-anak kecil bisa berbicara dengan lantangnya kepada orang yang lebih tua jauh. Hari-hari ini berbeda sekali ya. Itu ada keberanian mereka berbeda, cara mereka merespon pun berbeda. Bahkan terkadang melihat sepertinya, mohon maaf saya pakai bahasa ini anak-anak muda, sepertinya kurang ada tata krama lagi ya. Sepertinya kurang ada rasa sungkan lagi ya. Tapi ayo kita kembali sebagai anak-anak muda livers yang mendengarkan firman hari ini. Kita takar, kita ukur dan kita kembalikan segala bentuk yang seharusnya kepada posisinya kembali ya. Ayat 10 berbicara, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat, memberikan penghormatan, memberikan penghargaan dan juga memberikan rasa hormat kepada yang satu usia, kepada yang berbeda usia. Sehingga kalau ini terjadi, anak-anak muda, tidak ada salahnya dong waktu kita berpapasan di gereja ataupun di jalan-jalan di luar sana, memberi sapa, memberi hormat. Shalom, selamat pagi, apa kabar hari ini? Berikan teguran, berikan sapaan, berikan salam hormat kepada yang lebih tua. Shalom Pak, selamat pagi. Ini adalah penghormatan kita kepada mereka. Ya, waktu kita di gereja atau berpapasan, ya bukannya begitu kita tahu, itu si A, aduh agak tutup menyingkir gitu. Kita pura-pura nggak kenal, pura-pura tidak tahu. Bahkan berpapasan apalagi di dalam tempat kita beribadah atau di gereja misalnya ya. Kita sudah kenal dia tapi kita pura-pura nggak kenal, pura-pura nggak mau sapa. Anak-anak muda ya, jangan sungkan memberikan hormat, memberikan sapa, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau kerjakan, yuk mulai hari ini kau dengar firman Tuhan kan? Besok waktu engkau beribadah atau minggu-minggu depannya waktu engkau beribadah, baik itu beribadah kembali di youth atau beribadah umum, ketemu orang yang lebih tua di dalam lingkungan gereja terlebih dahulu ya. Kita mungkin gak usah lah sampai keluar dulu, lingkungan gereja dulu, praktekkan. Sapa, Om selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus berkati. Atau sapa temanmu, hey apa kabar? Misalnya Tony apa kabar? Atau Ana apa kabar? Maria apa kabar hari ini? Tuhan berkati kamu ya gitu. Kamu sehat, mulai memberikan perhatian, mulai memberikan sapaan, mulai memberikan penghormatan kepada baik mereka yang seusia ataupun yang berbeda usia. Kerjakan itu, maka engkau akan lihat kasih itu mulai beda di tengah-tengah lingkungan kau bergaul. Ya, Livers mau lakukan itu? Lakukan ya, mulai ubah ya. Kita berbicara paradigma baru, kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada dasarnya firman Tuhan. Kerjakan itu. Mulai kerjakan di lingkungan kita beribadah. Di rumah kita mulai sapa kembali orang tua kita. Atau orang lain yang mungkin lebih tua yang ada di rumah. Ya. Kita mau aktivitas, pamit kepada papa mama kita, orang tua kita. Mau makan, ngomong kepada mereka. Ma, apa makan? Gitu. Ngomong, bicara. Kita jangan seolah-olah tidak tahu dan tidak pernah diajar ya. Firman Tuhan pun mengajar Bapak Ibu, saudara, anak-anak ya, mengajar orang tua, mengajar anak-anak, mengajar anak muda, mengajar semua. Firman Tuhan pun mengajar kita, anak-anak muda untuk tetap berperilaku santun dan sopan, tetap memberikan penghormatan, penghargaan. Karena dengan demikian kita mencerminkan Kristus, kita hidup dalam kasih, hidup dalam penghormatan kepada orang yang seusia atau yang lebih tua. Kita hidup dalam Kristus, kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak ada tata kerama,
tidak ada sopan santun, tidak ada kasih. Kasih kita mulai dingin, tidak terlalu peduli dengan kiri kanan, tidak mau memperhatikan kesusahan saudara kita atau orang lain yang mungkin kita jumpai di luar sana. Maka orang tidak akan lihat Kristus dalam kita. Mereka tidak akan lihat ada perbedaan orang yang percaya dan tidak percaya. Lifers, jadikan hidup kita, diri kita ada menjadi orang yang berbeda di luar sana maupun di dalam lingkungan pergaulan kita, di dalam wadah atau organisasi gereja. Di luar sana, kita harus jadi orang atau pribadi yang berbeda. Jadi ketika kita bersikap, kita bertutur kata, kita berperilaku, orang akan lihat ada perbedaan orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Ada Kristus di dalam kamu. Orang bilang begitu sama kita, ya. Waktu kita murah, memberikan senyum kita, sapa kita, damai sejahtera mengalir buat orang lain. Anak-anak muda, gak ada ruginya kita kerjakan itu. Tidak ada ruginya kita melakukan itu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita lanjut, ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa, ya. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Nah, ini perbuatan-perbuatan baik, ya. Dalam nasihat untuk hidup dalam kasih yang ditulis oleh Paulus ini, dan kita baca hari ini dan kita dengar firman-Nya hari ini berbicara tentang bagaimana waktu kita hidup dalam kasih kita mengerjakan ini semua. Kita mau mempersilahkan hidup kita untuk mengerjakan itu semua. Sehingga sekali lagi saya katakan, waktu kita melandaskan hidup kita atas ajaran firman Tuhan, maka kita akan lihat, orang akan lihat ada perbedaan, ada Kristus di dalam kita. Anak-anak muda, orang akan bilang anak ini masih muda sekali, umurnya masih sekian belas tapi wow, tata keramanya bukan main, kebaikannya bukan main, kasih yang dia kerjakannya menjadi contoh buat saya. Izinkan orang lain melihat itu di dalam kita, Lifers. Izinkan orang lain melihat itu di dalam engkau. Katakan amin dimanapun kau berada, ya. Atau saat ini engkau sedang ikut dan menyaksikan khotbah ini, boleh lihat kiri kananmu, bilang ayo kita berubah. Inilah paradigma baru, kembali kepada firman Tuhan. Katakan kiri kananmu, amin. Ya, kerjakan. Sebagai anak muda kerjakan, ya. Nah, kalau kita baca terus, saya tidak akan baca sampai ayatnya yang ke-21. Anak-anak muda engkau boleh baca, nanti ini tidak terlalu panjang ayatnya, hanya 9 sampai 21. Baca, nanti di rumah baca, renungkan ayat per ayat, ya, kalimat per kalimat, ya. Nah, bahkan dalam hidup dalam kasih dikatakan begini, saya akan lompat, ya, di ayat 14. Waktu hidup dalam kasih maka kita akan bisa begini. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk, ya. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ada empati, ada rasa memiliki, ada rasa kebersamaan. Inilah orang yang hidup dalam kasih. Kita banyak melihat orang yang sedang bersedih, tapi di sisi lain kita mungkin tidak dapat menahan ada sesuatu yang buat kita sukacita. Itu kurang baik juga, ya. Firman Tuhan sudah ajarkan, bersukacitalah dengan orang bersukacita, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Ya, ikut berempati. Tapi dikatakan juga ketika orang hidup dalam kasih maka mereka tidak akan mengutuki orang yang berbuat tidak enak kepada kita. Ini orang yang hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kasih, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita. Mampukah kita memberkati mereka? Mampukah kita mengampuni mereka? Kalau kita berkata, saya tidak mampu, saya belum mampu, berarti mohon maaf. Terus minta sama Roh Kudus untuk mampukan kita, supaya kita hidup dalam kasih. Ingat sekali lagi, Kristus Tuhan itu adalah kasih, Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi ketika kita hidup dalam kasih, kita hidup dalam Kristus. Kita hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau kita belum dapat mengerjakan, belum dapat memberkati orang yang menyakiti, menyusahkan kehidupan kita harus terus belajar, minta Roh Kudus mampukan kita. Karena biar kasih itu sempurna dalam kita. Yang mau katakan amin, Lifers, ya. Saya akan lompat ke ayat 18. Perhatikan ini, ya. Ini anak-anak muda terutama harus perhatikan, ya. Ayat 18 bilang begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, bayangkan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bayangkan, ini ayat yang luar biasa. Ya, ayat yang luar biasa. Kenapa?
Kalau anak muda nggak begitu. Sedapat-dapatnya, ini gua, ini saya. You buat salah sama you cari masalah sama saya. Nah gitu ya. Anak muda kan begitu ya. Tadi waktu di awal doa saya bilang, anak muda itu penuh energi, kekuatan, kecepatan, speed. Semua anak muda punya. Anak-anak muda engkau punya itu. Tapi pakai itu seperti engkau anak panah di tangan pahlawan yang melesat tepat sasaran. Hidupmu tepat pada sasaran ya. Kalau kita anak muda dunia hari ini ajarkan jangan mau kalah, lawan. Nah ini dunia, ajaran dunia ya. Bodoh, maaf saya pakai kata ini, bodoh kamu mau kerjakan itu, bodoh kamu ngalah sama dia. Ini dunia ngajarkan itu, saudaraku, anak-anak muda Lifers. Ngapain kamu ngalah? Oh kalau dia buat gitu, balas dong. Nah Alkitab ternyata tidak mengajarkan begitu. Bahkan mungkin beberapa pembenaran sikap seperti itu pakai ayat lagi. Ya gitu ya. Kita boleh, kita dibilang gitu ya. Kita boleh tulus seperti merpati, tapi kita juga harus cerdik seperti ular. Nah, penggunaan konteksnya sudah berbeda ya. Kita mengajarkan orang untuk melakukan hal yang tidak berlandaskan kasih dengan pakai ayat lagi. Ya, mungkin pembenarannya begitu. Anak-anak muda, no. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita tidak begitu. Berbeda. Firman Tuhan bilang apa? Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bayangkan kalau semua anak muda, semua orang percaya, semua orang Kristen atau pengikut Kristus mengingat akan firman ini, mengingat akan ayat ini. Anak-anak muda, apakah tidak di lingkungan kita hidup dalam kedamaian? Setuju? Bayangkan ketika dua orang berseteru dan kedua orang ini tahu firman ini. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Apa yang terjadi ketika dua orang yang tahu firman ini dan mereka sedang berseteru? Bayangkan, mereka akan berhenti dan mereka bilang ampuni saya, maafkan saya. Benar? Kenapa? Karena si A yang berseteru dengan si B, si A tiba-tiba ingat ayat ini. Tuhan bilang sedapat-dapatnya kalau itu bergantung dengan saya kan tahu firman-Nya. Ya udah dong. Sudahlah, lebih baik saya hidup berdamai dengan si B. Demikian juga si B. Aduh, sudahlah. Walaupun dia buat nggak baik sama saya, udahlah. Saya harus berdamai sama dia. Apa yang terjadi? Berpelukan. Ya. Ampuni saya. Pemulihan terjadi. Hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Bayangkan kalau ini terjadi. Hanya di lingkungan kita atau di kota kita atau bangsa kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan mengalir. Hanya karena satu ayat ini mungkin ya. Mengalir, itulah kehebatan, kedahsyatan firman Tuhan. Nah inilah paradigma baru waktu hidup kita kembali kepada firman Tuhan. Nasihat hidup di dalam kasih. Anak-anak muda ayo kerjakan. Ya, saya percaya waktu kita dengar firman ini kita mengerti. Tapi kita tidak cukup sampai kepada pemahaman pengertian kita. Kita harus lakukan firman ini. Yang setuju katakan amin. Lakukan ya. Saya percaya kita Alivers, kita berjumpa dengan firman hari ini. Dan waktu kita berjumpa dengan firman berarti kita berjumpa dengan Tuhan, Kristus. Waktu kita berjumpa dengan Kristus yang terjadi adalah perubahan di dalam hidupmu. Waktu keluar dari tempat ini, setelah dengar firman ini engkau berubah. Berarti engkau berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika firman ini hanya didengar dan tidak dilakukan, mohon maaf. Kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan dalam kehidupannya. Yang setuju katakan amin. Ayo anak-anak muda sekali lagi, hiduplah dalam kasih. Jangan punya kasih yang pura-pura, kerjakanlah yang baik, jangan kerjakan yang jahat. Saling membantu, saling menolong, saling memberi hormat kepada yang seusia, kepada yang lebih tua ataupun bahkan yang lebih muda. Selanjutnya apa? Kalau semua hal bergantung kepadamu sedapatnya, hiduplah berdamai dengan semua orang. Yang mau katakan amin. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita. Firman ini menjadi kehidupan buat kita. Mari saya akan ajak kita berdoa Livers. Kasih Tuhan berlimpah. Kau mengajar hari ini kami kembali kepada firman-Mu. Untuk kami hidup dalam kasih. Karena kasih itu adalah Allah sendiri dan Allah adalah kasih. Ajar kami ketika kami hidup dalam kasih berarti kami hidup dalam Tuhan, dalam Allah. Tuhan ampuni kami kalau selama ini kami anak-anak muda mengandalkan kehebatan kami, kekuatan kami, kemapanan dalam berpikir kami, sehingga kami mengatakan kami dapat, kami bisa, tanpa kami
menghiraukan keberadaan Roh Kudus atau keberadaan kasih dalam kehidupan kami. Ampuni kami. Kami mau kembali kepada kasih, sehingga waktu kami mengerjakan kasih hari ini, besok di lingkungan dimanapun kami berada, di gereja, di rumah, ataupun di tempat kami bersekolah, ataupun tempat kami bekerja, kami percaya waktu kami terapkan itu dan kami lakukan itu, orang akan lihat ada Kristus dalam kami. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Urapi anak-anak muda, Bapak, hari ini, setiap kami, sehingga kami berjalan. Kami bukan hanya anak-anak muda yang punya kekuatan tanpa terarah. Kami bukan hanya anak muda yang punya kekuatan, kecepatan tanpa terarah. Tapi kami adalah anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan yang terarah kepada tujuan dan sasaran yang tepat. Inilah kami, pakai generasi kami dalam tahun yang luar biasa ini dan dalam akhir zaman ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mau kerjakan firman, katakan amin. Tuhan Yesus berkati.